Sini, sini. Ya. Aman Pak Ibrahim? Aman Pak. Jangan takut nak, itu hanya gempa kecil. Mungkin 5 skala Richter. Dan pusat gempanya jauh daripada tempat kita. Maksudnya? Kalau 5 skala Richter dan pusat gempanya jauh, kemungkinan kita masih aman Pak. Tapi kalau pusat gempanya dekat, wah berbahaya juga Pak. Kalau yang kemarin bagaimana? Wah, dahsyat itu Pak, dahsyat. Sudahlah, gempanya besar dan pusat gempanya dekat dengan kita. Katanya yang kemarin itu 7,9 Pak. Iya benar Pak, jarak pusat gempa itu ada sekitar 60 km daripada tempat kita. Makanya kemarin itu banyak rumah-rumah yang pada roboh Pak. Rumah saya hancur malah. Rumah saya tidak apa-apa, cuma dapurnya ketimpa tembok tetangga yang rubuh. Bukan rumah kita saja yang rubuh, tapi banyak saudara kita yang kehilangan jiwa. Peristiwa 30 September 2009 kemarin itu memang banyak memakan korban Pak. Tapi ingat, korban itu kebanyakan bukan karena gempanya Pak, tapi karena tertimpa reruntuhan bangunan yang roboh. Nah, sekarang kita lihat rumah kita masing-masing. Apa rumah kita sudah aman atau tidak? Ayo, ayo. Gempa 30 September 2009 dengan kekuatan 7,9 skala Richter menyebabkan 1.995 korban jiwa di Sumatera Barat. Sekitar ratusan ribu bangunan rusak berat dan puluhan ribu bangunan rusak sedang dan ringan. Menurut beberapa ahli, Sumatera Barat merupakan daerah rawan bencana. Berdasarkan hasil penelitian, terdapat 2 buah lempeng berpotensi gempa, yaitu lempeng tektonik Sumatera dan jalur patahan Semangko. Selain disebabkan oleh gempa yang besar, struktur bangunan itu sendiri tidak sesuai dengan standar konstruksi yang memadai. Kebanyakan bangunan yang ambruk disebabkan karena pondasi bangunan, tiang atau kolom dan balok keliling tidak mampu menopang beban yang ada di atasnya dan tidak saling mengikat satu sama lain. Sehingga saat terjadi gempa, bangunan tersebut tidak menjadi satu kesatuan dan mudah tercerai-berai. Dibandingkan dengan rumah ini yang cukup kuat menahan goncangan gempa. Kerentanan lingkungan di sekitar kita juga salah satu penyebab timbulnya korban. Seperti lokasi yang berada di daerah rawan longsor, bangunan yang ada di sekitar kita terlalu berdekatan, bangunan yang berada di atas tanah lunak atau kurang dipadatkan. Di mana
Mau masak kamu? Nggak ikut main sama teman-temannya? Enggak, Abu. Mau bantu bapak saja di rumah. Oh, Kasian bapak sendirian. Sedang betulin apa bapakmu sekarang, Nak? Masih membersihkan puing-puing bangunan, Pak. Oh. Saya pulang dulu ya, Pak. Iya. Mari, Bu. iya. Baik-baik di jalan ya, Nak. Kasihan si Tanti itu. Ibunya sudah tidak ada. Dan sekarang harus membantu di rumah. Padahal anak-anak seusia dia seharusnya sedang asik bermain bersama teman-temannya untuk menghilangkan trauma terhadap gempa yang sudah terjadi. Betul juga ya, Pak. Mana rumahnya sudah hancur. Saya nggak bisa membayangkan bagaimana ya dia bisa bangkit kembali. Bangunan aman gempa tidak selalu berarti tahan gempa. Tetapi setidaknya bangunan tersebut telah dipersiapkan agar kita aman jika rumah tersebut nantinya rusak akibat gempa yang dahsyat. Saat kita akan memperbaiki rumah, perhatikan kembali apakah rumah kita sudah sesuai standar konstruksi. Untuk itu, marilah kita lihat prinsip dasar perbaikan rumah sederhana yang sesuai dengan standar rumah aman gempa. Pondasi bangunan. Gali lubang pondasi sedalam 80 cm dan lebar bawah 80 cm juga. Taburkan pasir pada dasar lubang pondasi apabila pondasi agak becek. Apabila tidak becek, maka pasir ini tidak dibutuhkan. Letakkan 1 lapis batu kosong sebagai dasar pondasi. Buatlah adukan semen dan pasir dengan takaran yang sama. Perbandingannya adalah 4 pasir berbanding 1 semen ditambah air secukupnya. Gunakanlah bahan-bahan berkualitas sesuai dengan standar konstruksi. Adukan semen dan pasir diletakkan di atas batu kosong untuk merekatkan batu kosong dan batu pondasi. Ingat juga untuk menanamkan 1 batang besi jangkar diameter 10 mm yang dilengkungkan tiap ujungnya ke dalam pondasi. Jarak antara besi jangkar adalah 1 meter. Susunlah batu kali secara zigzag untuk menghemat penggunaan adukan semen dan pasir. Dan yang terpenting, untuk memperkuat ikatan batu pondasi. Ukuran pondasi, lebar dasar 60 cm, tinggi kira-kira 60 cm, lebar bagian atas sekitar 30 cm, sepanjang galian pondasi rumah. Campurlah adukan beton dengan perbandingan 3 kerikil berbanding 2 pasir berbanding 1 semen ditambah air secukupnya.
Di sekeliling besi diisi adukan beton. Besi jangkar ini berfungsi untuk memperkuat balok pondasi yang akan kita buat nanti. Setelah selesai, tunggulah pondasi mengeras beberapa hari sambil mempersiapkan rangkaian besi untuk balok pondasi dan tulangan kolom. Merangkai tulangan. Tulangan yang digunakan untuk balok pondasi maupun kolom berdiameter 10 mm. Untuk balok pondasi, buatlah sengkang berdiameter 8 mm dengan ukuran 13 cm x 18 cm sebanyak yang kita butuhkan. Jarak antar sengkang 15 cm. Untuk tulangan kolom, buatlah sengkang berdiameter 8 mm dengan ukuran 10 cm x 10 cm sesuai dengan kebutuhan. Jarak antar sengkang 15 cm. Ikatlah masing-masing sengkang pada besi berdiameter 10 mm dengan ujungnya dibengkokkan 135 derajat atau sampai masuk ke dalam, sehingga mengikat tulangan kolom agar tidak mudah terlepas apabila terjadi goncangan. Penempatan sengkang dilakukan secara zigzag untuk memperkuat balok pondasi maupun kolom. Memasang balok pondasi dan kolom. Ujung masing-masing rangka balok pondasi maupun tulangan kolom dilengkungkan sepanjang 40 cm sebagai pengikat antar tulangan. Pada pertemuan sudut, kaitkan antar rangka balok pondasi. Pasanglah rangka tulangan kolom di sudut sambungan balok dengan membuka sengkang balok pondasi terlebih dahulu. Besi-besi ini diwarnai untuk memperjelas hubungan masing-masing ikatan balok pondasi dan kolom. Pada sambungan tengah, kaitkan juga antar rangka balok pondasi. Tambahkan besi penopang pada bagian tengah. Pasanglah rangka tulangan kolom di pertemuan sambungan balok. Pasanglah papan acuan balok pondasi dengan ukuran 15 cm x 20 cm. Pengecoran balok pondasi. Aduklah berulang-ulang untuk mendapatkan kualitas yang baik. Ini adalah contoh adukan beton yang baik. Dan ini terlalu encer atau kurang baik. Proses pengecoran harus dilakukan sekaligus agar coran keliling menyatu dan kuat.